Oke, tim Genshin agaknya sedikit tidak tepat janji ya, sebagaimana penyampaian mereka pada behind the scenes SNES Naya kemarin. Di sana mereka mengatakan, mulai dari SNES Naya, evolusi cerita Genshin akan mulai berakselerasi. Tapi setelah merilis artefak baru yaitu Celestial Gift, sepertinya akselerasi ceritanya justru sudah dimulai. Nah sebenarnya cerita artefaknya tidak ada penambahan kejadian yang terlalu signifikan khususnya untuk Link of Tiamat. Hanya saja kita mendapatkan sudut pandang baru dan luas tentang pemberontakan yang terjadi pada Hyperborea. Yang mana sudut pandang yang dihadirkan kali ini adalah tentang Seu Tervoinen, tapi lebih menekankan identitasnya sebagai Voyager. Kemudian sudut pandang Koitar juga ada. Nah lalu ada pula pembahasan yang saya putuskan untuk melepaskan pembahasan tersebut dari artefak ini, karena cerita yang dihadirkan sepertinya sudah bukan tentang Teyvat lagi. Namun saya coba bakal bahas itu pada video terpisah dan kita fokus pada pembahasan artefak kali ini. Jadi langsung saja kita bedah pelan-pelan dari artefak Celestial Gift dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. 世界は謎だらけだね。 Seri artefak Celestial Gift sebenarnya dimulai dari Flower. Hanya saja seperti yang saya katakan, pembahasannya akan saya keluarkan, tetapi mungkin akan menjelaskan sedikit pada paragraf akhir. Dan untuk lore pada video kali ini akan dimulai pada bagian Sense of Eon. Setelah 1 tahun, akhirnya terjawab sudah kemana perginya Voyager setelah pertemuan pertamanya dengan Nibelung. Seperti yang dituliskan pada artefak Finale of the Deep Galleries, khususnya pada bagian Plume, Voyager sempat membujuk Nibelung untuk pergi dari planet tempat dia tinggal karena Voyager mengatakan planet tersebut sudah ditakdirkan akan hancur atas bencana yang dilihat oleh dia. Nah ternyata bujukan tersebut gagal, walaupun pada akhirnya Nibelung tetap pergi dari Teyvat pada waktu yang terpisah. Setelahnya Voyager kemudian kembali ke Teyvat, namun dikatakan Nibelung tidak berada di tempat yang sama. Ternyata dalam kurun waktu perginya Voyager dari planet itu dan kembali lagi ke sana, Voyager tetap menjelajah Sea of Stars. Spesifiknya sebuah ruangan hampa yang ada di sana. Nah tempat itu untuk sementara kita sebut sebagai The Void aja. Dan sebagai sedikit sebuah gambaran, sederhananya The Void adalah kuburan dari Sea of Stars. Nah namun yang juga merupakan narasi yang cukup unik pada poin ini adalah meskipun Voyager dalam status menjelajah angkasa, tapi dia juga dalam status hibernasi atau tidur panjang. Status hibernasi dia pun menurut saya cukup unik karena dia terbangun tepat sebelum kehancuran mendekapnya. Nah untuk saat ini nama kehancurannya belum ada, jadi sementara kita sebut saja sebagai di Omega. Nah selain itu durasi hibernasinya juga berlangsung selama milenia, sehingga saya pikir hibernasi tersebut sepertinya adalah kebutuhan dari ras Voyager itu sendiri. Jadi Voyager dan rasnya membutuhkan status hibernasi dalam kurun waktu tertentu. Paling sederhana menurut saya, hibernasi itu ada untuk memulihkan energi dari Voyager. Nah mengingat Voyager adalah bagian dari ras yang menjelajah Sea of Stars, sehingga kebutuhan akan energi tentu ada. Setelah pertama kali diperkenalkan pada 5.5 melalui Finale of the Deep Galleries, akhirnya ras dari Voyager memiliki sebuah deskripsi yang jauh lebih lengkap ketimbang setahun yang lalu. Nah sebelum masuk pada pendeskripsian ras yang satu ini, saya ingin menekankan satu hal, bahwa kita sudah berada pada titik di mana topik akan perlahan beralih. Sebelumnya saya sering menggunakan istilah higher entity untuk mengkategorikan beberapa entitas tingkat tinggi di Teyvat. Namun sekarang sepertinya akan perlahan mulai bergeser pada istilah yang mungkin relatif baru, yakni
Higher Dimension Entity, entitas dimensi yang lebih tinggi. Dikatakan pada Happenset Decree, ras dari Voyager setidaknya dalam lingkup pengakuan sudah melampaui dimensi waktu. Artinya, cara pandang mereka terhadap waktu sudah bukanlah seperti kita, atau seperti Columbina tempo hari. Sudut pandang Columbina terhadap waktu meskipun bisa berjalan ke masa lampau, tapi hanya melihatnya secara linear, sehingga masih terkekang oleh konsep waktu itu sendiri. Sedangkan apabila sesuai dengan pengakuan bahwa ras yang satu ini sudah melampaui waktu, maka mereka kemungkinan sudah tidak lagi terkekang oleh konsep waktu itu sendiri. Penjelasan ini pernah saya paparkan sebelum Archon Quest Luna 4 ketika menjelaskan soal di mana Columbina saat itu. Tapi sepertinya ras Voyager ini lebih klop disematkan pada konsep bulk being yang diterapkan pada konsep film Interstellar. Jadi ras Voyager sepertinya berdiri pada dimensi kelima ketika melihat waktu layaknya sebuah peta. Ada sebuah contoh kecil di laman Wikipedia ketika kalian membuka laman Brain Cosmology, dan kurang lebih penggambarannya seperti ini. Tapi saya pribadi belum pede ya untuk menjelaskan konsep ini lebih dalam, sehingga harus dipelajarin dulu agar bisa diangkat pada sebuah pembahasan yang proper. Nah, ras Voyager disebutkan sebagai ras yang mengemban misi abadi lagi sia-sia. Mereka terus mengamati, mengkalkulasi, mencatat, dan mengukir setiap hal yang ada pada kosmos, kendati kosmos yang terus ditelan oleh di Omega, dan perlahapan itu akhir yang tidak dapat dihindarkan. Mereka terus mencatat setiap kisah yang ada, dan sepertinya itulah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Kemudian disebutkan pula bahwa mereka, sang pencatat kronik, adalah keturunan terakhir dari leluhur kuno. Voyager adalah satu di antara keturunan tersebut. Nah, mengingat mereka adalah keturunan terakhir dari leluhur kuno, dan statusnya terus lari dari di Omega, ada peluang sebenarnya bahwa planet asal dari Voyager ini sudah musnah. Nah, detail ini penting untuk poin selanjutnya. Untuk sekarang, masih belum ada nama official dari mereka, sehingga untuk sementara waktu, saya gunakan istilah The Chronicles untuk ras dari Voyager. Adanya tambahan data dari Celestial Gift membuat saya mempertimbangkan satu poin yang belum pernah saya pikirkan, yakni, mungkinkah Octavia merupakan salah satu dari The Chronicles? Voyager sendiri memang adalah salah satu ras tertentu yang berasal dari Sea of Stars, kemudian menyaksikan kehancuran dari berbagai galaksi dan juga peradaban. Selain itu, The Chronicles juga sepertinya memiliki sebuah kecenderungan untuk memberikan suatu kabar pada peradaban tertentu akan apa yang mereka saksikan, serta mencatat setiap kejadian-kejadian yang ada. Salah satu hal yang esensial dari Voyager sendiri adalah ternyata dia dikejar oleh di Omega. Sehingga bukan hanya menyaksikan di Omega menelan Sea of Stars, akan tetapi juga dikejar oleh bencana tersebut. Poin inilah yang menjadi kerangka untuk menyebutkan bahwa Octavia kemungkinan merupakan salah satu dari The Chronicles juga. Merujuk pada The Little Witch and the Undying Fire volume ke-6, Octavia memiliki ciri-ciri yang begitu dekat dengan The Chronicles. Octavia mengatakan pada buku tersebut bahwa kosmos atau Sea of Stars akan segera hancur, lalu mengatakan banyak bintang yang sudah mati di sana, serta takut bahwa waktu yang tersisa untuk semesta tidak banyak. Selain itu, Octavia juga menceritakan soal cerita Sea of Stars kepada Little Witch, sama seperti Seuter Voinen alias Voyager kepada orang-orang Hyperborea. Dan yang terpenting juga adalah Octavia tidak bisa berdiam lama di suatu tempat karena dia dikejar oleh kehancuran, yang memiliki peluang merupakan di Omega. Hanya ada satu aspek yang mungkin menghalangi Octavia sebagai bagian dari The Chronicles, yaitu fakta bahwa Octavia melakukan penjelajahan tanpa akhir karena kampung halamannya hancur. Sedangkan pada surat yang ada pada Wing of Kiris, penduduk Hyperborea memiliki satu tujuan, yaitu mencapai planet asal dari Voyager. Nah, tapi seperti yang saya singgung pada poin sebelumnya, dengan mengatakan The Chronicles adalah keturunan terakhir dari ras kuno dan terus dikejar oleh di Omega, bisa jadi sebenarnya planet asal dari Voyager telah lama musnah. Selain itu, menimbang bahwa The Chronicles berpencar ke Sea of Stars demi memperingatkan tentang Omega, seyogyanya mereka harus merasakan sendiri betapa mengerikannya bencana tersebut. Nah, tentu kesaksian ini bertolak belakang dengan apa yang dikisahkan oleh Voyager kepada orang Hyperborea, tapi tidak bertolak belakang dengan narasi dari Voyager.
Ya, Voyager memberikan delusi kepada Koitar dan memicu pemberontakan kepada HP. Bukankah tidak mustahil kalau ternyata Voyager pun melakukan hal serupa kepada bangsa yang dipimpinnya? Kendati demikian, Voyager masih memiliki akses soal informasi dari tempat asalnya. Sebenarnya kalau benar mereka tidak terikat oleh konsep waktu, maka mengakses informasi seharusnya tidak melanggar klausul apapun. Masih pada Heaven Set Decree, Voyager akhirnya bangun dari sebuah kehampaan atau The Void. Begitu terbangun, Voyager langsung mengkalkulasi bidang pengamatannya serta menganalisis kondisi yang ada. Dalam kurun waktu tidurnya yang setidaknya 1000 tahun, Voyager dapat memastikan bahwa bencana di Omega masih berada dalam batas normal. Hanya saja, dia memastikan adanya sebuah perbedaan mencolok pada satu titik dan dikatakan pada saat itu titik tersebut menyimpang dari ramalan. Kondisi ini cukup unik karena tidak disebutkan secara pasti apakah konotasi tersebut baik atau tidak. Dalam artian seperti ini, Voyager bersama dengan The Chronicles menjelajah Sea of Stars, mendatangi planet, mencatat, dan menganalisis. Tapi pada akhirnya mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegah di Omega melahap segalanya. Apabila terjadi sebuah anomali, semisal laju planet atau bintang yang dilahap lebih cepat atau lebih lambat, apakah kemudian semua harus dikalkulasi ulang? Saya curiga pengaruhnya akan seperti efek domino, tapi masih belum dapat dipastikan sejauh apa. Mungkin poin berikutnya teman-teman akan menangkap maksud saya di sini. Nah, Voyager kemudian mengakses informasi dari planet asalnya dan menemukan bahwa planet tersebut awalnya adalah planet yang layak huni yang baru lahir. Dia sudah pernah ke sana dan tahu betul siapa penguasa sebelumnya. Namun kini dia merasakan perbedaan bahwa planet tersebut tersembunyi pada medan energi tak tertembus dan api primordialnya telah dirampas dari cahaya yang semestinya. Nah, tentu teman-teman sudah khatam dengan narasi ini bahwa kejadian ini adalah kejadian yang sama seperti yang tertuang pada finale of the Deep Galleries, tatkala Panes membagi White Radiance menjadi 7. Nah, bahkan kesaksian itu datangnya juga dari entitas yang sama. Ketika menyadari adanya yang tidak beres pada planet tersebut, Voyager saat itu memanggil kembali semua memorinya dari planet tempat dia tinggal. Poin ini akan sangat menarik mengingat Voyager disebutkan memanggil kembali memori, bukan sekedar mengingat. Dua diksi itu sangat jauh berbeda karena memang ada sebuah metode yang dikenal sebagai Method of Loci atau dalam serial Sherlock Holmes dikenal sebagai The Mind Palace. Sederhananya, metode ini adalah menciptakan sebuah ruang imajiner untuk menyimpan memori atau informasi tertentu. Kemudian pada saat informasi tersebut dibutuhkan, maka pemilik Mind Palace akan mengakses informasi yang ada. Sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Voyager saat itu. Ketika dia menyadari ketidakberesan pada satu titik bidang pandangannya, di saat itulah dia melakukan metode demikian. Tertulis di sana, dia memanggil kembali memori yang sudah berdebu, memvisualkan bagaimana memori tersebut, kapan dan bagaimana dia mengunjungi planet itu, serta bertemu dengan penguasa sebelumnya. Sepertinya, metode The Mind Palace ini tidak hanya dimiliki oleh Voyager seorang, melainkan seluruh The Chronicles. Tapi ada sebuah narasi yang cukup unik dari metode ini karena dikatakan memori tersebut diinput pada planet asalnya. Sehingga mungkinkah tiap The Chronicles bisa mengakses informasi dari The Chronicles lain? Nah, sebenarnya poin ini hanya berakar dari satu kalimat dan sudah pernah hadir juga pada finale of the Deep Galleries. Hanya saja berdasarkan linguistik itu sangat menarik untuk dibedah. Peristiwanya sama, yaitu Voyager yang menanyakan tentang kemanakah perginya Nibelung dan menyadari adanya penguasa baru dari Tivat serta menciptakan langit palsu di sana. Akan tetapi, kali ini narasi artefaknya menggunakan diksi yang tidak lazim, yaitu Descender untuk merujuk pada Vanes. Seharusnya ini kali kedua istilah Descender digunakan pada artefak setelah Aubade pada beberapa patch yang lalu. Nah, tidak berhenti sampai di situ, tapi artefak ini juga menimbulkan sebuah problematika baru, terutama soal siapakah Descender pertama di Tivat. Pada Aubade,
Artefaknya cenderung main aman dengan menyematkan Wing Descender untuk menyebutkan Panes. Sedangkan kali ini adalah The New Descender atau Descender yang baru. Ya, seharusnya teman-teman sudah menangkap apa esensinya, yaitu adanya pergantian Descender pada saat Panes menguasai Tivat. Akan tetapi setelah membedah bahasa China, perbedaannya cukup kontras dengan translate Inggris. Bahasa China lebih condong mengatakan Descender yang baru saja tiba, bukan Descender baru. Jika menilik pada konsistensi lore, maka bahasa China lebih reliable, mengingat Descender pertama sejak awal dimiliki oleh Panes. Sehingga untuk saat ini, saya stick pada pemilihan narasi Descender yang baru saja tiba. Kendati demikian, mengingat Voyager pun menggunakan diksi Descender pada naratifnya, terlepas dari sudut pandangnya mungkin adalah orang ketiga, kondisi ini membuka peluang bahwa istilah Descender tidak eksklusif milik Tivat saja. Dalam artian, pada ingatan yang diambil oleh Voyager, dalam Mind Palace-nya, dia menyimpulkan bahwa penguasa baru yang tiba di Tivat memiliki ciri sebagai entitas yang termasuk dalam konsep Descender. Saat pertama kali diperkenalkan pada finale of the Deep Galleries, The Chronicles memiliki sebuah tabu. Saat itu tabunya belum disebutkan dengan jelas, tetapi dikatakan Voyager mengirim pikirannya ke dalam langit palsu dan kemudian masuk pada tubuh pemuda Hyperborea. Sehingga terkesan tabu yang mereka punya adalah melakukan prosesi semacam itu. Dan pada akhirnya setelah rilisnya Celestial Gift, tabunya dikonfirmasi, yakni The Chronicles tidak boleh ikut campur dalam urusan peradaban atau planet yang mereka amati. Jadi Voyager seharusnya tidak boleh terlibat aktif di planet Tivat. Tabu ini sebenarnya sangat unik, terutama kalau mengambil perspektif dari voice over Kirk tentang Alice. Alice memperbolehkan Kirk untuk masuk ke dalam Tivat, hanya saja Kirk dilarang terlibat terlalu aktif dalam urusan dunia Tivat. Inilah yang saya mention sebelumnya bahwa perubahan pada satu titik di bidang pandang mungkin saja memicu adanya perubahan besar nantinya, karena Voyager sampai melanggar tabu dari The Chronicles. Walaupun nampaknya perubahan yang dituliskan pada artefak adalah perubahan yang ke arah positif. Dalam artian, sebuah solusi yang mungkin akan mengatasi di Omega. Dalam pembelaan Voyager sendiri, pertimbangannya untuk melanggar tabu adalah mempelajari perubahan tersebut. Memang, The Chronicles sudah beberapa kali melihat adanya upaya untuk mencegah bencana di Omega, tetapi sebuah dorongan alami mendorong Voyager untuk melepaskan pikirannya dan masuk pada dunia di dalam langit palsu. Secara kronologis, sebenarnya ada skip narasi pada poin ini, tetapi secara garis besar sudah pernah hadir pada pendahulunya di artefak Finale of the Deep Galleries. Ya, sudah pernah dibahas juga, tapi kalau teman-teman butuh cepat, teman-teman bisa baca Deep Galleries Beatstout Banquet, yang notabene menjadi bridging narasi antara Heaven Sent Decree dan Heaven Sent Reward. Pieces Heaven Sent Reward menjadi perluasan narasi dari banyak hal yang sudah hadir di Genshin selama setahun kebelakang. Narasi pemberontakan yang terporos pada Koitar dan Seutervoinen atau Voyager. Hanya saja Heaven Sent Reward mengedepankan perihal proses yang terjadi di dalamnya, yang memang belum dihadirkan pada Finale of the Deep Galleries maupun pada Wing of Kiris. One Civilization adalah narasi yang sudah saya coba bedah sejak patch 2.4 setelah Enjo memberikan kesaksiannya soal manusia yang memiliki satu peradaban tunggal. Secara definisi, sederhananya mereka bisa merujuk pada orang-orang yang hidup pada era siklus abadi ketika malaikat berada pada bumi untuk membimbing mereka. Sekarang sepertinya kita mendapatkan sebuah definisi yang lebih pasti, dan sepertinya definisi yang lebih erat bisa dikaitkan dengan mereka adalah para penentang Celestia. Dalam salah satu kalimat, ketika membicarakan tentang sebuah kota megah yang dikatakan lebih kuat dari langit, dituliskan di sana bahwa setiap bangsa-bangsa berkumpul menjadi satu. Sehingga berdasarkan timeline waktu, One Civilization sepertinya terbentuk setelah Voyager memimpin Hyperborea bersama dengan Koitar.
Proses terbentuknya sendiri sepertinya cukup kompleks dan juga panjang, serta misi yang mereka lakukan sebenarnya sudah dinarasikan sejak lama, yaitu Apostle Mission. Inti dari misi ini adalah mengirim wakil-wakil Hyperborea ke berbagai penjuru, lebih spesifik pada tempat-tempat yang memiliki cabang pohon silver, seperti Pindaknir, Surumi, Langgan, dan wilayah lain. Para apostel sendiri akhirnya menjadi imam dari masing-masing peradaban, dan mereka saat itu disebut sebagai priest, yang memang sangat kental sebagai jabatan pemimpin peradaban dari One Civilization. Narasi ini pun sebenarnya sejalan dengan proposal saya sekitaran sebelum Luna 1, ketika menarasikan bahwa Menara Tinggi Hyperborea mengambil inspirasi dari Tower of Babel, dan dengan adanya sebuah keterangan bahwa One Civilization adalah ketika kondisi semua bangsa berkumpul pada satu kota, membuat narasi ini semakin cocok dengan kisah dari Menara Babel. Pieces artefak ini benar-benar menegaskan kemajuan luar biasa dari peradaban Hyperborea pada masa Koitar dan Seutervoinen. Dikatakan di sana bahwa kemajuan satu hari di era tersebut melampaui kemajuan 100 tahun pada era sebelumnya. Hal-hal yang dilakukan mereka pun tidak terbatasnya bukan main. Terutama satu hal yang cukup membuat decak kagum adalah soal amarah malaikat pada era sebelum kedatangan Seutervoinen. Sebagaimana yang teman-teman tahu, orang Hyperborea mempertanyakan pengetahuan tertentu pada malaikat, tapi kemudian mendapatkan murka. Di era tersebut, alih-alih mempertanyakan balik kepada malaikat, manusianya justru memecahkan sendiri pertanyaan-pertanyaan tabu satu persatu, serta mewujudkan keinginan yang sebelumnya tidak mampu mereka penuhi karena dibatasi. Selain itu, salah satu isi bahasan pada Wing of Kiris juga dibahas kembali pada poin ini, yaitu adanya Project Secret of Life ketika orang Hyperborea mempelajari tentang akar evolusi manusia. Tujuannya tetap sama, yaitu agar generasi manusia berikutnya akan memiliki kebijaksanaan dan kekuatan fisik yang unggul. Dan dalam 10 tahun, sebagaimana yang tertulis pada Wing of Kiris, manusia yang lahir sudah bisa menggunakan kekuatan elemental. Satu hal yang benar-benar baru adalah ternyata pada era tersebut bahasa manusia terdiri dari berbagai macam, dan ilmu linguistik adalah satu hal yang sangat dikejar oleh mereka. Tujuannya cukup frontal, yaitu melalui bahasa, rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh langit bisa diungkapkan dan juga dicari. Nah, saya pribadi curiga salah satu bahasa yang dilacak adalah bahasa Sumeru kuno yang sempat disinggung oleh Rene pada catatannya. Mengingat Rene sendiri menuliskan soal Ajax ketika menyinggung bahasa tersebut. Selain itu, Nabu Malikata juga pernah menceritakan sesuatu pada King Deshret dengan sebuah bahasa yang tidak ia ketahui. Dan segala kemajuan-kemajuan yang mereka dapatkan di masa-masa agung itu berakar dari satu aspek, pengetahuan dari luar dunia. Satu-satunya aspek yang bisa memenuhi peran di sana, apalagi kalau bukan Seutervoinen atau Voyager. Tapi sepertinya pengetahuan yang dimiliki oleh Voyager sendiri cukup terbatas, mengingat pada Wing of Kiris, si penulis menekankan akses ke sana dibutuhkan. Dan sepertinya langit palsu menghalangi kapasitas penuh dari Mind Palace milik dari The Chronicles. Dan itu pun selaras dengan hukum langit palsu pada penjelasan Narwhal. Ada satu aspek yang menurut saya cukup mengganggu karena agak kontradiksi dengan niatan dari orang Hyperborea. Mereka memang siap memberontak, tapi yang dituliskan di sana justru adalah mereka mempersiapkan untuk masa yang akan datang. Dalam artian, mereka tahu tidak sempat untuk melampaui langit, hanya saja mereka bekerja keras untuk membangun fondasi pada generasi penerus. Dan ada satu makhluk di era sekarang yang akhirnya mampu melewati batasan waktu dengan kematian. Tapi sepertinya orang Hyperborea tidak akan mengambil langkah ekstrim semacam itu. Nah, uniknya, soal langkah Hyperborea yang mempersiapkan segalanya untuk generasi penerus adalah hal yang senada dengan apa yang tertuang pada Wing of Kiris. Selain itu, juga sejalan dengan kata Nicole pada VV teaser-nya, bahwa bagaimanapun juga takdir akan berubah pada titik tertentu. Kendati awalnya mempersiapkan untuk generasi mendatang, tapi agak-agaknya manusia di era itu mulai diliputi rasa sombong dan rencananya menjadi berubah.
Tapi ini murni dugaan saya untuk saat ini, mengingat tidak ada tulisan langsung yang menyatakan rencana mereka berubah. Jadi begini, pada penutup tentang upaya pemberontakan orang Hyperborea, dituliskan di sana bahwa mereka merasa langit atau Celestia sudah sangat dekat, hingga mereka mengira bisa menghunuskan pedang ke arahnya. Nah, seberapa pede orang Hyperborea tentang langkah itu? Sangat percaya diri sampai-sampai misteri dunia, hal-hal tabu, pelanggaran-pelanggaran tidak hanya menjadi pembicaraan rahasia, bahkan justru menjadi pelajaran di sekolah dasar. Dalam artian, propaganda sudah mulai disebar pada generasi penerus untuk membenci penguasa langit saat itu. Jadi seolah-olah rencana yang disiapkan mungkin sekitar 100 tahun dipangkas secara cepat karena terbuai oleh kemajuan dari peradaban manusia di era tersebut. Akan tetapi sebenarnya terdapat probabilitas yang lebih logis kenapa langkah itu dipercepat. Dan jawabannya sederhana, yaitu waktu. Pada narasi yang tertuang pada Aubade of the Morning Star maupun pada Mitternach Waltz, memang ada indikasi bahwa HP di era tersebut tertidur. Ini pun yang mungkin menjadi faktor manusia dengan leluasa melanggar tabu dan melakukan persiapan matang untuk menentang langit. Akan tetapi, deadline tidak ditentukan oleh manusia, melainkan oleh Heavenly Principles dan narasi pada Heavens and Reward yang mempertegas pernyataan demikian. Iya, jika punya waktu, katanya manusia akan menyelesaikan sesuatu yang agung, bahkan bisa melampaui takdir dan rencana. Sayangnya dituliskan pula, langit tidak menunggu manusia selesai menghimpun kekuatan. Dunia memang dipersiapkan oleh manusia, tetapi bukan berarti manusia yang pegang kendali, dan hasilnya kejatuhan yang perih. Jerih payah manusia dengan segala kebebasannya akhirnya mengundang sesuatu yang tidak pasti dan malapetaka. Manusia yang melanggar batas akhirnya mendapatkan hukuman. Perumpamaannya pun sebenarnya sangat ironi, yaitu manusia diibaratkan ranting pohon liar yang dipangkas oleh tukang kebun. Jika tidak sesuai dengan sudut pandang sang tukang kebun, maka ranting akan dipotong satu persatu. Akhirnya hanya sebuah pertanyaan yang tersisa. Apakah hanya ini jawaban yang ada dan akhir semuanya harus seperti itu? Bukankah melampaui batasan sama saja menjemput keajaiban? Sayangnya, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang pada akhirnya manusia tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan mencari jawabannya. Kita masuk pada bagian Crown yang berisikan sebuah narasi sederhana, namun berisikan sebuah epok yang begitu memukau ketika Koitar pada akhirnya benar-benar memimpin pemberontakan besar yang terpusat pada kota kuno di ujung utara. Sebenarnya narasi ini sudah berkembang sejak Aubade of the Morning Star and Moon, perihal bulan yang cenderung memihak kepada pemberontakan dibandingkan berbagi kuasa dengan Celestia. Kali ini dikatakan bahwa cahaya 3 bulan tidak mampu menyembunyikan hawa kematian yang berhembus dari bintang-bintang yang mati. Kita bisa abaikan dulu soal kiasan tersebut dan fokus pada apa yang ingin disembunyikan oleh bulan. Kecurigaan saya sendiri bermuara pada satu jawaban, yakni upaya untuk membuat status dari HP tetap abai akan upaya pemberontakan. Klausul ini bermuara pada narasi soal 3 bulan yang menciptakan lagu serta puisi, agar Slivers of Three Realm tidak terbangun pada saat itu. Dan untuk saat ini identitasnya sendiri masih tertuju pada HP, mengingat 3 realm tercipta ketika dia datang ke planet Tivat. Dan karena puncak pemberontakan sudah di depan mata, fakta demikian tidak mampu lagi disembunyikan oleh mereka. Kondisi demikian juga bisa menjadi satu dari sekian alasan kenapa pada akhirnya HP menghancurkan tron bulan dan mengusir eksistensi mereka dari dalam Tivat. Dikatakan dalam artefak tersebut bahwa Koitar yang dulunya dipandang sebagai bintang fajar kini duduk pada singgasana yang melakukan dosa tak terampuni.
Kalimat ini jelas adalah suasana ketika Koitar benar-benar akan memimpin pemberontakan di Hyperborea. Nah, yang menarik tentu saja adalah gelar dari bintang fajar Koitar, seolah-olah sudah terhapus pada titik ini. Dan poin inilah yang akan kita urai sedikit. Begini, dalam 1 tahun ke belakang, istilah bintang fajar mendapatkan ekspansi yang cukup unik arahnya. Gelar Morning Star yang muncul pertama jelas dimiliki oleh Koitar, mengingat sejak Epic Koitar muncul pada finale of the Deep Galleries, Dawn Star sudah disematkan pada dia. Terlebih, Morning Star yang lekat dengan Lucifer, malaikat yang memberontak pada sang pencipta, membuat peran ini memang sengaja disematkan kepada dia. Tetapi kemudian pada Aubade of the Morning Star and Moon, narasi ini berkembang ke arah yang cukup unik karena Morning Star disebut sebagai singgasana dari Heavenly Principles. Yap, dengan kata lain, menekankan bahwa Celestia adalah Morning Star. Tidak berhenti pada titik itu, pada kisah karakter Iluga, Morning Star kembali dengan variasi barunya, dan kali ini benar-benar bertindak sebagai Morning Star dalam bidang astronomi, yaitu planet Venus. Dituliskan di sana bahwa Morning Star terbit di langit sebelah timur dan dunia siap menyambut fajar. Diksi pada bahasa Mandarin pun menekankan bahwa baik Koitar, Celestia, dan yang dimention oleh Iluga menggunakan istilah Morning Star yang sama. Kondisi ini cukup membingungkan sebenarnya, tapi kita sudah cukup beruntung untuk kondisi tersebut. Ya, dengan adanya 3 aspek berbeda yang menyusun narasi soal Morning Star, kita jadi bisa meraba soal apa yang terjadi. Dengan kata lain, menerapkan konsep 3 tubuh maut. Konsep ini sama halnya dengan Columbina kemarin, bahwa terdapat tubuh, jiwa, dan otoritas untuk membentuk bulan. Tubuhnya adalah Kufahki alias kekuatan bulan, jiwanya adalah Luonotar, dan tronnya adalah bulan itu sendiri. Begitu pula Irminsul dengan avatar, pohon, dan sistem yang berlaku. Sehingga Morning Star sepertinya juga terdiri dari 3 aspek, yaitu Koitar sebagai jiwanya, Celestia sebagai tronnya, dan bintang fajar yang dimention oleh Iluga sebagai kekuatannya. Koitar yang kemudian kehilangan gelar Morning Star dia adalah sebuah konsep yang disebut sebagai segel pemisahan. Hal ini pernah dilakukan oleh Istaroth terhadap Zibai, Rene terhadap jiwa Marian, dan mungkin contoh paling mudah adalah apa yang dilakukan oleh Nahida tempo hari, yaitu memisahkan pohon Irminsul dari 3 aspek Irminsul, lalu kemudian menggantikannya dengan Aru. Nah, apabila praduga saya benar bahwa Koitar adalah satu dari 3 penyusun konsep Morning Star, maka ada alasan yang cukup masuk akal kenapa HP tidak menghabisi Koitar menimbang dosa yang dia lakukan. Ya, sekedar mengingatkan, ketika tron bulan diusir dari langit palsu, Dewi Bulan akhirnya mati secara perlahan. Koitar kemudian dalam narasi lanjutannya naik kepada sebuah menara tinggi dan melakukan penistaan besar kepada penciptanya sendiri. Di sana dia menggunakan sebuah pedang yang dikatakan pernah menghancurkan belenggu dari para manusia. Nah, ada 2 hal yang bisa diurai pada poin ini. Sebuah menara tinggi saya duga bukanlah menara Babel, melainkan hanya sekedar menara yang digunakan untuk mengucapkan orasi. Karena berdasarkan kronik daripada Lauma pada beberapa bulan yang lalu, dikatakan menara yang mampu menembus langit tidak pernah benar-benar diciptakan. Kedua adalah Koitar menggunakan pedang, sehingga mengkonfirmasi apa yang digambarkan pada Vivi Nicole ketika Koitar bersama Soitervoinen menggunakan pedang merupakan legit secara lore. Nah, sebenarnya perihal pedang pun sudah semi konfirmasi sejak rilisnya Nicole. Dan pedangnya adalah pedang yang digunakan oleh Skirk yang juga sudah rilis sejak 5.7, yaitu Azure Light. Nah, untuk orasi Koitar, saya sarankan teman-teman baca sendiri aja, karena sang orator adalah perempuan. Jadi kalau saya bacakan ntar terkesan kurang epik aja. Sehingga saya akan mengambil beberapa kalimat yang menarik dan yang bisa kita urai. Inti dari orasi Koitar adalah dia lebih memilih untuk tidak tunduk kepada HP ketimbang terbuai dengan kenyamanan yang dianggap oleh dia sebagai sebuah dusta. Kalimat yang langsung menarik perhatian saya adalah Koitar mengatakan salah satu tujuan dari menggulingkan Celestia adalah membiarkan hukum luar dunia dapat mengadili Panes. Kalimat ini menarik karena semacam mengisyaratkan bahwa Koitar aware soal keberadaan di Omega yang emang akan menghancurkan seluruh kosmos.
Nah, soal sumbernya tentu berasal dari Sohei Tervoinen, partner in crime-nya dalam pemberontakan. Hanya saja, apabila seperti itu, bukankah kehancuran akan menyelimuti planet tersebut? Tapi seakan-akan perkataan Koitar di sini, jika Panes berhasil diadili, maka kehancuran akan terhindarkan. Nah, pada poin ini ada sebuah peluang kecil bahwa Voyager menyembunyikan sebuah fakta, dan kalimat ini pun sudah sejalan dengan catatan Wing of Kiris yang tidak menyebutkan soal eksistensi dari D Omega. Nah, sedikit tambahan, dalam narasi yang ada saat ini, dugaan saya hanya ada satu entitas yang aware soal keberadaan D Omega selain dari D Chronicles, yaitu Nibelung. Kemudian yang saya tangkap pada kalimat, aku tidak percaya pada kemakmuran yang tidak pernah pudar dan tidak percaya pada kebahagiaan yang bisa dirancang, merupakan sebuah penghinaan terhadap Sacred Plans dari Heavenly Principles. Soal konsep Sacred Plans disinggung 2 kali sebelumnya, yaitu pada Before Sun and Moon, kemudian pada Etherlike Spindelute, yang mana Sacred Plans adalah rencana dari HP yang apabila diikuti saja akan mendatangkan kebahagiaan bagi seluruh makhluk. Kalimat berikutnya, aku tidak percaya pada mahkota bintang 7 kemilau, bahwa cahayanya benar-benar menyelamatkan semua makhluk. Kondisi ini cukup unik karena saya menangkap kalimat ini merupakan sebuah ajakan dari Koitar untuk para malaikat agar melepaskan mahkota masing-masing. Sebagai konteks pada Deep Gallery's Lost Crown, para malaikat digambarkan memiliki mahkota dengan 7 cahaya atau kemilau. Diksi yang sama dengan hinaan Koitar di sini. Dan sebenarnya Koitar sendiri sudah menghancurkan mahkotanya begitu bertemu dengan Sohei Tervoinen. Jadi seolah-olah sebagai bentuk pemberontakan, Koitar mengajak seluruh malaikat untuk melepaskan pemberian langit tersebut. Terakhir, Koitar juga mengatakan soal lagu-lagu pujian, dan narasi ini dalam konteks Genshin seingat saya baru, sekaligus tidak. Ya, lagu-lagu pujian sebenarnya pernah disinggung, tapi arahnya bukan kepada Heavenly Principles, melainkan kepada Ronova. Itu dituliskan pada Lunar Arcanum ke-13 soal Ronova yang diprediksi akan jengah dengan nyanyian malaikat. Kemudian narasi soal kidung pujian juga sangat unik karena berdasarkan tingkat hierarki dari malaikat, malaikat yang memuji Sang Pencipta adalah hierarki yang tertinggi dan mereka tergolong pada golongan serapim. Tapi saya tidak dapat memastikan apakah konsep ini juga diaplikasikan oleh tim Genshin, walaupun secara garis besar kemungkinan iya. Bersamaan dengan orasi Koitar, dikatakan bahwa para malaikat pun berkumpul di tempat tersebut. Tidak hanya 1 atau 2, tapi digambarkan seperti ini. Tidak pernah ada momen di mana malaikat berkumpul sebanyak itu sejak penciptaan dunia terjadi. Kemudian isi orasi dari Koitar sepertinya tidak sebatas apa yang terdapat hanya pada arsip ini saja, melainkan juga pada arsip lain. Koitar juga pernah menyampaikan pesan kepada para malaikat, tapi dengan cara yang belum diketahui ketika rilisnya. Ya, itu terdapat pada Azure Light, yang mana Koitar di sana berucap kepada para malaikat tentang nasib dari kaum malaikat kelak, seperti Zibai, Yohuwaltekutin, Sibila, dan Nabu Malikata. Intinya, isi dari ucapannya selain tentang Revelation, juga tentang ajakan untuk memberontak. Sehingga harusnya, lore dari Azure Light merupakan potongan orasi dari Koitar pada Heaven's Crown. Mungkin sekarang yang patut dipertanyakan adalah apakah semua malaikat berkumpul di sana atau ada yang tidak. Saya pribadi tidak bisa memastikan mengingat Zibai tidak memberikan kesaksian. Nicole pun juga sama. Namun dalam studi malaikat di Archetype, malaikat selalu hadir dalam bentuk plural, dalam artian berkelompok, sehingga besar kemungkinan kalaupun tidak hadir, mereka tetap setuju dengan keputusan Koitar. Nah, satu-satunya malaikat yang hadir dalam bentuk singular atau individu dalam Archetype adalah Lucifer. Dan seperti yang kita tahu, Lucifer sendiri perannya diambil oleh Koitar dalam narasi Genshin. Kendati demikian, tidak semua malaikat juga turun tangan ke medan tempur. Beberapa di antaranya tetap menjalankan peran untuk membimbing manusia. Zibai saya curigai tetap dilanggang ketika pemberontakan terjadi. Nicole pun juga sama, karena saat bencana terjadi, Nicole berada pada sebuah peradaban manusia.
Dalam intrik yang berkembang di Natlan, terdapat sebuah kemungkinan adanya perbedaan aksi antara Dragon Sovereign dan kaum naga terhadap manusia, malaikat, dan bulan. Apalagi ada sesuatu yang ditembak jatuh oleh kaum naga dan benda itu berhubungan dengan bulan. Namun dalam narasi yang hadir pada pieces artefak ini justru mengatakan poin yang cukup berbeda menurut saya. Dituliskan di sana, ketika tabuh perang mulai digaungkan, dikatakan monster-monster mulai bermunculan dan arahnya berasal dari Daxi, yang memang menjadi tempat pelarian bagi kaum-kaum yang kalah. Salah satu pihak yang turut hadir pada pertemuan itu adalah mereka yang disebut dalam artefak ini sebagai para penguasa tertua di bumi. Dan dengan adanya bentuk jamak di sana, tidak mungkin Nibelung yang mengisi perannya, serta tidak ada penguasa lain saat ini kecuali para sovereign. Poin ini tentu masih menjadi teka-teki untuk kedepannya, terlebih Nabu Malikata justru memberikan kesaksian tentang Nibelung yang memberangus kaumnya pada era yang sama. Terakhir pada poin Heaven Sent Crown adalah secara mengejutkan, narasi tertua tentang bintang pucat hadir dalam artefak ini. Bintang pucat atau Pelstar memang merupakan lambang yang digunakan oleh Fatui, kendati demikian penggunaan Pelstar sudah ada sejak era Belisar. Tapi rupanya jauh daripada itu, Pelstar sudah hadir di era Hyperborea dan bahkan memiliki sifat yang sama dengan penggunaan sekarang, yaitu panji kemenangan. Koitar mengatakan bintang pucat bersemayam di luar langit palsu, dan fakta demikian menjadi sebuah lambang kemenangan yang katanya pasti direngkuh. Sebenarnya saya tidak punya probabilitas lain selain daripada bintang pucat atau Pelstar merupakan sesuatu yang berkaitan dengan Voyager. Dan saat ini saya mengkerucutkan pada dua hal, yaitu kapal induk Voyager dan tubuh aslinya. Kapal induk bisa menjadi opsi yang lebih logis saya rasa, karena mungkin kita sudah pernah melihat contohnya di Notcry tepatnya. Coba ingat-ingat, pusat penelitian Fatui di Notcry memiliki bentuk yang agak tidak umum, seolah-olah berbentuk UFO. Pertanyaannya sekarang, dari mana inspirasi bentuk itu datang? Dan kecurigaan saya, inspirasinya datang karena bintang pucat yang ada di luar langit palsu. Koitar kemudian menutup orasinya dengan sebuah kalimat yang cukup logis, sekaligus bertolak belakang dengan keyakinannya sebelumnya. Dia mengatakan, kalaupun kegagalan hadir, dari sana akan membawa kemungkinan baru di masa depan. Karena mereka yang ada di masa depan sana juga menatap peristiwa pemberontakan Koitar bersama para malaikat, manusia, monster, dan mungkin juga sovereign. Sudah tidak mengejutkan lagi bahwa akhirnya kekalahan jatuh pada pihak pemberontak yang dipimpin oleh Koitar dan Seutervoinen. Hanya, pada artefak ini kekalahan dari mereka dibuat dengan cerita yang begitu dramatis sampai saya pribadi itu berharap suatu saat kisah ini bakalan dianimasikan, entah pada BP spesial atau mungkin seperti Hoyofest tahun lalu ketika mengangkat sebagian cerita dari Obsidian Codex. Dikatakan bahwa pemberontakannya terjadi pada malam hari, dan memang sejak ending finale of the Deep Galleries sudah ditekankan bahwa peristiwanya terjadi hanya pada satu malam. Dalam artian persiapan yang dilakukan oleh mereka selama setidaknya 10 tahun lamanya berakhir dalam satu malam saja. Ya, sebuah ironi, tapi inilah konsekuensi yang harus ditanggung. Satu hal yang sangat menegangkan dari apa yang dijelaskan oleh mereka adalah hujan darah terjadi di mana-mana. Bahkan api peperangan membakar angkasa yang membuat malam bahkan jauh lebih terang daripada siang. Gambaran ini tentu sangat menyedihkan, terlebih pada diksi hujan darah. Karena sebagaimana yang dituliskan sejak awal, perang itu ditujukan kepada penguasa langit, dan mereka berjumlah paling banyak 5. Dan sampai sekarang mereka masih berstatus hidup. Kalau ternyata mereka tidak memiliki anak buah pada saat itu, maka darah siapa lagi yang menjadi hujan itu, kecuali korban-korban dari peperangan alias pihak pemberontak. Dan entah apakah memang hanya ada aspek itu, tapi sejak dulu hingga saat ini, senjata Celestia hanya ada satu, yaitu Divine Nail. Memang diksinya selalu bervariasi,
tapi serangan dari dia hanya pada aspek tersebut. Selain itu, untuk pertama kalinya, eksistensi matahari palsu di Tivat akhirnya muncul. Nah, sayangnya tidak ada penjelasan lebih, kecuali katanya efek dari paku langit ternyata mampu membuat segalanya menjadi redup, termasuk matahari palsu. Jadi ada sebuah konfirmasi yang cukup reliable bahwa pada akhirnya manusia dari seluruh penjuru bangsa saat itu berkumpul pada Hyperborea untuk melakukan serangan pada Celestia. Dikatakan panji peperangan dengan corak lambang-lambang berbeda hadir di sana sebagai simbol kehadiran mereka. Semua serangan mengarah pada satu tujuan, yaitu Celestia. Akan tetapi, sepertinya prosesnya begitu cepat, sampai-sampai kekalahan pun sudah ada di depan mata mereka. Dikatakan bahwa semua pemimpin pasukan pemberontak sadar inilah saat-saat akhir mereka. Namun mereka tidak mencari cara untuk tetap bertahan hidup, melainkan menyambut kematian dengan lapang dada. Bahkan yang cukup mencengangkan pula adalah ketika perang berlangsung, para artisan tetap menciptakan para Fey dan langsung mempersenjatai mereka untuk menjadi pasukan tambahan. Ya, menandakan perlawanan mereka sudah benar-benar dispread dan hanya menunda kebinasaan sepersekian detik. Di tengah narasi, tim Genshin memberikan sebuah informasi super berharga dan memberikan gambaran betapa kompleksnya era tersebut daripada yang terlihat. Ketika para manusia di Hyperborea berkumpul untuk melawan langit, dan mereka semua dipimpin oleh putri pertama dari langit, rupanya pada tempat yang tidak diketahui, terdapat faksi yang tidak sepandangan dengan mereka. Ya, sebenarnya soal orang-orang apatis ini sudah dimention pada kisah Nicole, hanya saja saya tidak menyangka bahwa dengan perubahan besar yang dibawa oleh Koitar, tetap ada yang tidak sepandangan dengan dia. Mereka mengatakan bahwa Koitar tidak pantas berbicara soal kebebasan, karena sejak awal Koitar diciptakan dengan kekangan oleh pencipta. Entah mereka tidak tahu soal Koitar sudah melepaskan mahkotanya yang merupakan simbol kekangan dari HP, atau pura-pura tidak tahu bahwa Koitar sudah melakukan itu. Tapi jujur saya pengen banget menebas mulut mereka yang berbicara demikian. Bahkan tidak hanya saya yang gedek dengan mereka, tapi tim Genshin sendiri sudah memberikan kalimat penghinaan pada mereka-mereka ini dengan menuliskan di sana, para apatis yang tidak percaya terhadap Koitar yang berani menentang langit adalah mereka yang tidak berani menghadapi kenyataan bahwa Celestia sudah membohongi mereka semua. Oke, kisah pemberontakan dari Hyperborea ditutup dengan kematian dari Seutervoinen. Tapi detail yang hadir memberikan pandangan yang sangat menarik serta potensi kembalinya sang Voyager. Pertama, poin ini pernah saya bahas ketika pembahasan Weapon Eater Like Spindelut bahwa di era tersebut terjadi perang Revelation. Takdir HP yang dirajut oleh dia melalui Sacred Flames melawan Revelation dari Voyager melalui matanya. Happens and Demise menceritakan ketika kekalahan Koitar sudah dekat, dia mendatangi Seutervoinen lalu menanyakan sebuah pertanyaan. Apa yang dilihat oleh Voyager melalui matanya? Apakah harapan atau kematian? Seolah-olah Koitar menanyakan tentang persimpangan takdir kepada Voyager. Ini pun menegaskan bahwa di Vivi Nicole tempo hari, soal takdir yang berubah adalah ucapan dari Koitar. Koitar sadar bahwa pemberontakan kali ini bukanlah akhir yang diinginkan, namun api yang keduanya nyalakan sudah lebih dari cukup. Seutervoinen kemudian mati perlahan pada momen tersebut, bahkan kematiannya bukan sekedar mati, namun hancur. Spekulasi saya, kematian dari Seutervoinen bukanlah akibat dari pemberontakan ini, tetapi karena waktu. Karena pada kalimat penutup tertuang bahwa terjadi pengikisan oleh zaman. Saya pikir meskipun Voyager bisa masuk ke dalam tubuh pemuda Hyperborea, tapi ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh tubuh fana tersebut. Dan puncaknya adalah pada peperangan kali ini, tubuhnya hancur tidak bersisa. Koitar kemudian memberikan pernyataan yang seakan mengkonfirmasi bahwa semua orang yang ikut tahu soal keberadaan di Omega. Mereka tahu bahwa dunia yang mereka tempati perlahan ada kehancuran yang mendekat. Akan tetapi abai dengan fakta itu, malah berjuang untuk generasi ribuan tahun mendatang.
dan merekalah harapan untuk perjuangan Koitar serta Seutervoinen. Bahkan Koitar yang seorang malaikat saja merendah pada momen ini dengan mengatakan waktu yang dia dan pasangannya perjuangkan terlalu sedikit sehingga tidak cukup untuk menciptakan keajaiban. Koitar pun mengucapkan perpisahan kepada Seutervoinen alias Voyager dengan kalimat yang saya pikir adalah sebuah perpisahan yang sangat epik. Kamu telah menyalakan api yang pertama, tetapi ini pada akhirnya bukanlah perangmu, dan kamu juga tidak seharusnya memikul dosa dari pelanggaran ini. Wahai pendamping yang telah membangunkanku dari mimpi ketidaktahuan, selagi segalanya belum terlambat, kembalilah ke dunia yang seharusnya menjadi tempatmu. Dan begitulah akhir dari pemberontakan Hyperborea selesai, tapi perjuangannya masih tetap berlanjut. Oke, mungkin ini sebuah pertanyaan sederhana tapi layak untuk dibahas. Dengan Voyager yang memiliki kemampuan luar biasa, kemudian kebijaksanaan yang benar-benar tinggi, kenapa Voyager masih kalah melawan Heavenly Principles? Untuk saat ini saya pribadi punya 3 alasan yang cukup masuk akal, dan pertama adalah waktu. Poin ini sudah ditekankan berkali-kali bahwa HP tidak menunggu manusia siap, dan kondisi Seutervoinen yang terkikis perlahan membuat waktu benar-benar tidak memihak bagi para pemberontak. Kedua adalah langit palsu. Langit palsu benar-benar menjadi penghalang terbesar bagi Voyager karena klausul dari langit palsu terlalu mutlak untuk kosmos. Ya, jadi pada deskripsi Narwhal, di sana menuliskan langit palsu menjadi penghalang bagi hukum universe untuk bisa mengintervensi Tifat. Padahal secara tier, seharusnya hukum Tifat berada pada urutan 3 di bawah hukum Star dan hukum Universe. Hanya saja, entah apa alasannya, langit palsu bisa membalikkan tier tersebut. Dan yang ketiga adalah Nibelung. Kalau teman-teman ngikutin epik pemberontakan Hyperborea dari awal sampai akhir, pasti menemukan kejanggalan bahwa meskipun berada pada era yang sama, Nibelung tidak pernah benar-benar masuk menjadi satu aspek pemberontakan. Malahan Nibelung menjadi musuh malaikat, sebagaimana kesaksian Nabu Malikata. Kecurigaan saya, Nibelung yang pulang adalah salah satu hal yang tidak terprediksi secara jelas oleh Seutervoinen maupun Koitar, sehingga bukannya menjadi bantuan, malah menjadi bala. Saya juga yakin, meskipun kedatangan Voyager adalah untuk mencari Nibelung, namun sampai akhir pemberontakan, Voyager dan Nibelung tidak pernah bertemu di era Funerary War. Oke, biarkan saya menutup pembahasan kali ini melalui sebuah misteri yang mungkin akhirnya terjawab secara tidak langsung. Misteri ini sudah mulai menggaung sejak 5.5 melalui artefak Finale of the Deep Galleries, karena setiap artefaknya dibuka dengan pernyataan yang nampak sama sekali tidak berhubungan dengan epik dari pemberontakan Hyperborea. Tapi pada akhirnya melalui artefak Celestial Gift, benang merahnya mulai terjalin. Setelah Koitar mengucapkan selamat tinggal pada Seutervoinen dan pikiran Voyager kembali pada Sea of Star, narasi soal Seutervoinen masih berlanjut, tertuang di 2 kalimat akhir artefak, yaitu kebijaksanaan dari Seutervoinen ternyata masih tertinggal pada tempat yang dia tinggali sebelumnya, dan rupanya fragmen-fragmen Seutervoinen luput dari pandangan dewa. Sepertinya inilah yang ditugaskan kepada Skirk oleh Surtalogy, karena Skirk mencari sesuatu di sekitaran Hyperborea hingga Spiral Abyss. Apa implikasi dan kegunaannya tentu untuk saat ini belum dapat dijangkau topiknya. Namun ada sebuah kondisi yang cukup menarik karena Koitar sendiri sepertinya aware tentang keberadaan fragmen Seutervoinen. Jadi katanya kondisi demikian akan membuat Voyager terpenjara dan terkekang selama 10.000 tahun. Pada mural di Selly Palace, tempat bersemayamnya Koitar di Amspartnir, dia menuliskan sebuah kalimat di sana, bahwa Koitar menunggu terbebasnya sang terkasih, layaknya sang terkasih yang memberikan kebebasan kepada Koitar. Oke, jadi itulah pembahasan lengkap dari artefak Celestial Gift minus bunga tentu saja, yang mana saga dari pemberontakan Hyperborea semakin luas dan juga panjang, serta semakin kompleks aja. Jadi semoga video ini bisa ngebantu teman-teman untuk menangkap poin demi poin tiap artefaknya. Jadi silahkan kalau mau komentar atau menambahkan atau mau mengkoreksi apa yang saya sampaikan,
Kalau ada yang berlawanan dengan arsip, bisa langsung komentar saja. Selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian terima kasih untuk teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada setelah episode.